ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Ayus. Alah nasib. Kita ini loh bener-bener diuji dengan sesuatu yang tak ada habis-habisnya. Lah presiden terpilih saja belum dilantik, programnya wes diganti. Lah memangnya dulu pas buat program apa nggak dipikir dulu toyo yo. Bagi yang nggak percaya nih, tak puter ke video nih. Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Ingat loh ya, ini bukan sekedar nama, tetapi konsekuensinya banyak banget. Jangan dikira babakan Madiang ki hanya berkaitan waktu. Misalnya makan pagi, makan siang, makan malam, ya toh? Bukan pula hanya beda nama, namun terkait bagaimana kemanfaatan program. Benar, sasarannya masih tetap buat seluruh anak-anak Indonesia, baik prasekolah, usia sekolah, termasuk yang ada di pesantren. Dan yang tadinya makan siang gratis diubah jadi makan bergizi untuk anak-anak. Sik. Kok ada kata bergizi barang itu gimana toh? Apa dulu waktu merencanakan makan siang gratis itu makanannya tidak bergizi gitu? Mbok ya dinamai saja makan bagi anak-anak. Nah, kata anak-anak memang tetap penting disebut soalnya itu target sasarannya. Biar yang bukan anak-anak, yang sudah bukan anak-anak seperti Mbak Yus ini yo nggak dapet gitu loh. Apa yang membuat rencana ini dibatalkan dan diganti dengan makan bergizi? Kayaknya dengar-dengar wawancara Pak Prabowo, anak-anak akan dapatnya itu makan pagi. Itu sudah beneran dipikirkan belum Pak? Sudah confirm pasti sarapan ya? Bener ya? Bukan makan malam toh? Alasan Pak Prabowo katanya masih banyak anak Indonesia berangkat sekolah belum sarapan. Kaget juga ya Mbak Yus. Dan saat tak cek ya beneran, prosentasenya masih gede. Bagus juga sih diganti makan pagi. Tapi apa lalu diganti makan pagi problemnya jadi berkurang? Keliru. Bergantinya timing pemberian makan ini mestinya disiapkan secara sungguh-sungguh. Enggak boleh main-main. Misalnya saja pemberian makan mulai dari jam 6.30. Maka yang nyiapin ya harus sejak subuh memasaknya. Belanja bahan bisa dini hari atau sehari sebelumnya. Jika anak itu masuk jam 6.30, otomatis mereka mesti bangun lebih awal lagi gitu loh, lebih pagi lagi. Kan jam 7 harus mulai pembelajaran. Berdasar penjelasan Ketua Umum Gerindra itu sudah ada 76 negara yang menerapkan. Dan tahun ini ada 6 negara lagi yang mau menjalankan. TKN juga sudah membuat uji coba. Beberapa perkembangannya diketahui juga sama Pak Prabowo. Evaluasi uji coba makan gratis katanya lebih sehat. Kemampuan belajarnya makin baik, serta semangatnya makin tinggi. Kok Mbak Yus ragu dengan hasil itu? Beneran anak-anak yang dapat makan gratis itu lebih sehat? Ukurannya gimana ya? Nah, menurut Mbak Yus sih yang disampaikan itu asumsi. Belum tentu fakta. Lah bila benar itu fakta kan harusnya Pak Prabowo menyebutkan contoh gitu loh. Misalnya gini, sebelum uji coba makan gratis setiap bulan pasti ada anak izin nggak masuk disebabkan sakit. Sekarang sudah 2 bulan semua anak masuk terus. Atau misalnya dulu anak-anak yang terbiasa dapat nilai 6 atau 7, sekarang ini mereka tiap ada tugas atau ulangan nilainya sudah jadi 7,5 atau malah 8 lebih. Nah, meski uji coba hanya di beberapa sekolah, setidaknya komparasinya itu pakai data. Kalau omon-omon doang, nah ya kayak bakul obat di pasaran ya toh, bilangnya bisa diobatin ini itu ya setelah dikonsumsi, wah podo wae ya toh.
Apa bukti setelah ada makan gratis siswa semangat belajarnya tinggi? Apa buktinya? Terus gampang banget buktinya, contoh. Kunjungan ke perpustakaan tambah banyak. Jam istirahat anak banyak yang belajar atau malah mengerjakan tugas setelah bel pulang berbunyi. Kan gitu, bukan hanya disebut tapi nggak jelas indikatornya. Nah ini Mbak Yus sorot, bukan berarti Mbak Yus itu nggak setuju. Silahkan saja jalanin program, kan sudah jadi pemenang pilpres. Tapi alat ukur program kan mesti jejek, bener lan bener, bukan hanya ngabisin duit negara doang gitu loh. Lalu sudah gitu masih dibilang anak-anak di sekolah uji coba itu lebih rajin, fokus pelajarannya meningkat ya toh. Nah jika hanya bicara kami ya nggak percaya Pak. Apa indikator anak lebih rajin? Apa ukuran anak fokus pembelajarannya meningkat? Tunjukkan dong. Apa yang berbeda dan lebih ke arah positif itu apa gitu loh. Lah ngukur kayak gituan itu tidak perlu kerjasama dengan kampus atau perguruan tinggi. Nah guru kelas atau kepala sekolah suruh ngamatin juga bisa kok. Nek sing nanya Pak Prabowo ya laporannya mereka ya bakal bagus-bagus. Gini aja wes deh, itu sekolah-sekolah uji coba didatangi dengan mendadak enggak, itu loh, kayak sistemnya Pak Jokowi. Nah, nek hanya laporan saja, ya laporannya bisa ABS Pak, asal Bapak senang. Plek zaman Orde Baru dulu, ya toh. Pak Prabowo juga enggak bilang uji cobanya di berapa sekolah, berapa anak yang menerima uji coba, lalu standar gizi dan harganya di level yang bagaimana, itu loh. Kan tidak disebut. Lah menerapkan sebuah program itu tidak dengan cara sekenanya. Butuh tools yang clear, konkret dan bisa dipertanggungjawabkan, Pak, gitu loh. Program makan untuk anak tuh biayanya gede banget tuh. 450 triliun. Lah jika hanya habis 100 sampai 400 miliar rupiah ya nggak usah Bapak ceritakan. Mbak Yus ya wegah gagas Pak itu. Dan yang paling nggak masuk akal itu Ketua Umum Gerindra itu bilang attitude anak-anak terhadap lingkungan membaik. Beneran itu Pak? Yang ini serius Pak? Jangan ngawur itu. Tidak ada korelasi pendek antara makanan bergizi dengan attitude atau sikap. Ada banyak tuh anak-anak yang makanannya mahal dan mewah, attitude-nya buruk. Misalnya, si Mario Dandi. Ingat dia siapa, Pak? Anaknya pegawai Kementerian Keuangan yang menghajar David dengan brutal. Tidak berperi kemanusiaan. Tolong dong, bicara pendidikan itu bicara membangun sumber daya manusia kita. Dan makan bergizi itu lebih ke raga, bukan masuk ke otak atau akhlaknya. Jika akhlaknya pengen lebih baik, ya jalan keluarnya tidak sekedar makanan bergizi, namun keteladanan dan pengetahuan yang ditingkatkan gitu loh. Lalu rumus dari mana itu? Anak makan makanan bergizi tiba-tiba perilakunya jadi baik. Itu namanya cocok logi. Yang nggak cocok dicocok-cocokkan. Nah, bila peserta uji coba pertumbuhan badan fisiknya lebih baik, ini yang masuk akal. Tapi lagi-lagi ya mesti diukur. Lawang tanpa makan pemberian pemerintah anak sekolah ya pasti tumbuh gitu loh. Entah tingginya, entah berat badannya, entah ketahanan fisik. Nah, itu otomatis. Cuma dengan makanan bergizi harapannya tuh anak lebih sehat, nggak malnutrisi. Apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi harus divalidasi, dicek kebenarannya. Monggo, ngoser yang tahu atau malah dapat uji coba makan gratis Pak Prabowo barangkali bisa ngasih testimoni perubahan apa yang terjadi di anak-anak. Biar kita sama-sama tahu apakah pernyataan capres terpilih itu valid, apa hanya klaim gitu loh. Sayangnya sekolahnya anaknya Mbak Yus tidak dapat buat uji coba, sehingga Mbak Yus gak bisa cerita. Lalu, apakah program ini layak lanjut? Nek Mbak Yus ya nggak setuju. Ya bagaimana dengan para ngoser? Setuju apa enggak? Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus.
kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!